Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara-saudaraku, hari ini hari Minggu tanggal 22 Februari tahun 2026. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah kita yang ada tempat ini. Minggu lalu ada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Dan saatnya kembali saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan kembali seri yang ketiga dalam firman Tuhan memaknai mukjizat dan kebesaran Allah. Hari ini saudara-saudaraku, kita akan membaca Keluaran 14 ayat 23 sampai ayat 31 dan kita akan selesaikan perikop ini tentang menyeberangi Laut Teberau. Ya, mari membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat 23 mulai sampai ayat 31. Saudara, kita percaya ada kasih dan kuasa Tuhan yang tetap mengalir dalam setiap kehidupan kita. Ya, bahwa kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, tanggal 22 Februari tahun 2026, semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, tidak terasa ya, ini adalah hari Minggu yang terakhir di bulan Februari tahun 2026. Kita sudah berjalan 2 bulan di sepanjang tahun yang baru ini. Saudara-saudara, mari saudara menyimak dalam Alkitab saudara semua, Keluaran pasal 14 ayat 23 sampai 31. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Katakan amin. Haleluya, saudara-saudaraku. Di seri yang kedua, saya menyampaikan 3 hal di sana, saya ulang kembali, yaitu tentang perlindungan total, kemudian mukjizat akhirnya terjadi atau Tuhan sanggup buat mukjizat, dan yang ketiga, selalu ada jalan bagi orang yang percaya padanya. Ya, dan saya percaya ayat-ayat yang tadi sudah kita baca pun masih bisa disinkronkan atau disesuaikan dengan poin-poin yang 2 minggu lalu saya sampaikan. Dan hari ini saudara-saudaraku, seri ketiga dalam tema khotbah ini, kita akan kembali merenungkan kebesaran Allah Israel di masa lampau dalam menjaga dan melindungi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel dari kejaran musuh, dalam hal ini Firaun dan seluruh tentara Mesir. Saudara, hidup kita ini adalah hidup karena mukjizat.
Haleluya. Iya. Dan hari ini di tema mengenai mujizat kebesaran Allah, saya ingin mengatakan dulu bahwa hidup kita ini adalah hidup karena mujizat, saudara-saudaraku ya. Ya, kalau kita bisa bangun pagi hari dan kita mengucap syukur, itu adalah hal yang sangat perlu dan seharusnya seperti begitu. Dan kalau saya katakan hidup kita adalah mujizat, ya, hidup kita itu harus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, ya, pada kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita melihat kisah ini, kisah yang sungguh heroik, sungguh luar biasa ini, jelas kisah ini tidak lepas dari campur tangan Allah, ya, yang benar-benar mengawal, melindungi, menjaga, dan memelihara bangsa pilihan Tuhan. Saudara, sejak Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ya, sejak itulah kuasa dosa dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan harus adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur di dalam Tuhan. Dan saya mau katakan, terlebih waktu Yesus dibangkitkan kembali, maka di sanalah kemenangan sejati, kemenangan sempurna dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, apa maksudnya ini, saudara-saudaraku, saya katakan seperti begini. Karena hidup kita adalah mujizat, ya, kita tidak boleh merasa hebat di dalam kehidupan ini. Semua karena campur tangan Tuhan, ya. Dan saya percaya setiap apapun yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, apapun itu, baik suka maupun duka, baik masalah maupun sukacita, baik berkat Tuhan maupun keadaan apapun, selalu kita ingin berkata, terima kasih Tuhan. Itulah ciri khas orang percaya di dalam Tuhan. Nah, saudaraku, sekarang mari kita mau belajar, melihat kembali pada seri yang bagian terakhir ini, kisah yang luar biasa ini. Perhatikan, kita mulai dari yang pertama, ya. Poin yang pertama. Saya baca kembali ayat 23 sampai ayat 25. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Nah, saudara perhatikan ya. Musuh kita ini tidak akan pernah tinggal diam. Musuh orang percaya itu tidak akan pernah tinggal diam. Dia ingin benar-benar menghancurkan kehidupan orang percaya. Tapi lihat cara Tuhan yang luar biasa. Segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Ini perhatikan saudara-saudaraku ya, ada ketakutan mereka akhirnya. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara, tolong garis bawahi kata Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Yang pertama, saudara-saudaraku, saudara boleh catat, campur tangan Tuhan itu nyata. Amin. Campur tangan Tuhan itu nyata. Saudara, ayat ini ayat yang sungguh luar biasa. Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Yang ngomong ini siapa, saudara-saudara? Yang ngomong ini adalah orang Mesir sendiri. Karena mereka melihat ya bagaimana keadaan situasi yang sangat genting itu membuat mereka menjadi berbalik ketakutan. Awalnya yang ketakut adalah orang Israel, tetapi sekarang keadaan berbalik, saudaraku. Situasinya jadi terbalik. Yang ketakutan akhirnya adalah orang-orang Mesir, tentara orang Mesir yang mengejar bangsa Israel. Nah, saudaraku, yang pertama, campur tangan Tuhan itu nyata. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya, dipakai ada kata
roda kereta tentara Mesir itu macet. Ada kata di sini yang tadi kita baca, ya saudara-saudaraku perhatikan, ya. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Saudara bayangkan ya. Itu roda kereta itu dalam posisi berjalan miring dan miringnya pun sudah tidak mampu lagi maju, sudah mau jatuh. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, kata yang dipakai roda-roda kereta tentara Mesir macet. Macet. Jadi saudara lihat, di tengah laut yang sudah mengering, ya, dalam kejaran tentara Mesir, Tuhan melakukan mujizat yang sungguh luar biasa. Tiba-tiba terjadi, ya, roda-roda kereta mereka mendadak jadi macet. Tidak bisa maju lagi. Udah berat, sudah miring. Dan dalam situasi yang genting itu, di saat yang kritis itu, orang Mesir kemudian mengakui bahwa Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan kita, kata orang Mesir. Nah, kata Tuhan di sini, saudara-saudaraku, ya, dipakai dalam terjemahan sederhana Indonesia itu Dewa Israel. Jadi, pandangan orang Mesir yang melindungi orang Israel itu ada Dewa Israel, ya. Karena bagi mereka belum mengakui Elohim Yahweh atau Allah Israel. Nah, saudara-saudaraku, di saat kritis, orang Mesir mengakui bahwa Allah berpihak pada Israel dan mengacau balaukan pengejaran orang Mesir di tengah laut. Saya nih, saudara, waktu membuat khotbah ini saya membayangkan ya. Jangan lupa itu waktunya malam hari, di tengah laut Tebrau yang sudah kering, air itu di kiri kanan, ya. Ini kisah yang luar biasa, soal. Saya benar-benar membayangkan bahwa di tengah laut itu ada satu pengejaran yang terhenti di tengah laut. Wow, coba saudara bayangkan ya. Kisah ini sungguh ajaib dan sungguh luar biasa. Nah, di saat-saat seperti begitu, akhirnya mulut orang Mesir berkata, dewa mereka, dewa Israel yang berperang melawan kita. Dalam terjemahan sekarang dikatakan Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Nah, saudara, tadi saya bilang yang pertama, campur tangan Tuhan itu nyata. Saudara perhatikan, jangan ragukan Tuhan. Di situasi keadaan kritis sekalipun atau krisis sekalipun, Tuhan pasti menolong saudara. Amin. Saudara, mari bersama saya kita membaca 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Saudara perhatikan 2 Korintus 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8. Saya mengajak kita semua untuk melihat 2 Korintus pasal 4, saudara-saudaraku. Ya. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Perhatikan, saya baca bagi kita semua. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, saudara perhatikan ayat 10 ini, karena nanti ayat 10 ini, saudara-saudaraku, salah satu yang tema bagian untuk kita menyambut Paskah, ya, untuk Prapaskah di bulan Maret dan April nanti, Paskah. Ayat 10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, poin yang pertama nih, campur tangan Tuhan itu nyata. Saya tambahkan, tolong saudara, jangan ragukan Tuhan. Keadaan apapun yang engkau alami, kritis maupun krisis, Tuhan mampu menolong. Ayat ini, ayat 2 Korintus ini, saudara-saudaraku, pasal 4 ini, ayat 8 sampai 9 dan 10 ini, menggambarkan ketangguhan iman Rasul Paulus di tengah penderitaan berat.
Meskipun secara fisik dan situasi terjepit, ditindas, habis akal, namun kuasa Tuhan menopang Paulus sehingga tidak hancur atau ditinggalkan sendirian. Haleluya, saudara-saudaraku. Haleluya. Ya, orang Mesir itu, saudaraku, dengan semangat yang menggebu-gebu untuk mengejar orang Israel. Ingat, saudaraku, diprediksi kurang lebih 2 juta. Saya tuh membayangkan 2 juta orang ya berjalan di malam hari dengan ada tiang awan dan tiang api, tiang awan. Ya, kalau di seri kedua saya bilang di tiang awan, ya tentu juga ada penerangan dari Tuhan dan malaikat yang menjaga. Itu 2 juta orang berjalan, saudara-saudaraku. Dan itu selesainya menjelang pagi perjalanan itu. Nah, coba saudara bayangkan. Yang jalan ini bukan 20 orang, bukan 200 Bapak Ibu, tapi hampir 2 juta orang. Ya. Dan mereka berjalan itu tidak dengan tangan kosong. Kalau kita belajar kembali di awal, mereka membawa banyak perbekalan. Ya kan? Dan saudara lihat, dalam keadaan yang sangat kritis itu, akhirnya orang Mesir melihat Tuhan berperang ganti mereka. Nah, Bapak Ibu, tadi saya bilang kalau Paulus pun dalam keadaan terdesak, terjepit, ya, keadaan yang habis akal, ya, dia dianiaya, tapi dia tidak ditinggalkan sendirian. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan saya dan saudara? Mungkin saat ini di antara Bapak Ibu ada satu situasi keadaan yang sangat terjepit, situasi yang sangat berat engkau alami. Saya mau berkata kepada engkau semua, sebutlah selalu nama Yesus. Ya, percayalah kepada Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Campur tangan Tuhan itu nyata. Ya, dari sejak zaman perjanjian lama sampai masa sekarang dan di masa depan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang benar-benar membawa hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pasti menolong saya dan saudara. Amin. Amin. Saya harapkan saudara-saudaraku, ya, di seri yang ketiga ini, iman setiap kita semakin bertambah di dalam Tuhan. Situasi di dunia luar begitu jahat, saudara-saudaraku ya. Kalau saudara melihat banyak tontonan-tontonan yang menginformasikan kuasa-kuasa kegelapan itu semakin hari semakin rajin, pakai tanda petik ya, rajin. Dan tadi saya bilang, orang Mesir dikejar saudara-saudaraku, sama kayak saya dan saudara. Mereka ingin membinasakan orang Israel, sama. Kuasa kegelapan ingin membinasakan kita. Tapi saya percaya Tuhanlah yang berperang ganti kita. Amin. Kalau engkau hidup dalam takut Tuhan, maka jangan ragukan Tuhan. Ada kata-kata yang luar biasa di sini, saudaraku, di ayat ke-24, perhatikan ya. Dan pada waktu jaga pagi, menjelang pagi, artinya Tuhan yang di dalam tiang api dan awan. Nah, perhatikan, saya menemukan kata ini dalam tiang awan dan tiang api. Artinya Tuhan itu, ya, tiang awan dan tiang api yang sudah 2 minggu saya jelaskan. Perhatikan, memandang kepada tentara orang Mesir. Perhatikan, ada kata memandang kepada tentara orang Mesir itu, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Saudara, lihat, ya, Tuhan hanya memandang, hanya melihat, dikacaukannya. Saudara perhatikan, artinya apa? Mata Tuhan selalu tertuju atas setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Apakah anak-anak Tuhan tidak menyerah? Apakah anak-anak Tuhan putus asa? Apakah anak-anak Tuhan habis akal? Memang kita kadang-kadang seperti sudah kehabisan akal. Tapi kita tidak boleh kehilangan pegangan, pengharapan dalam hidup ini. Maka itu tadi saya tambahkan ayat 2 Korintus pasal keempat tadi, saudara-saudara. Supaya ada satu kekuatan iman yang tetap selalu terjadi.
dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Haleluya, saudara-saudaraku. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua. Mari saya kembali membaca ayat 26 sampai ayat 28. Perhatikan saudara-saudaraku ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Perhatikan saudaraku, kata Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ayat 28, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Seorang pun tidak ada yang sisa dari mereka. Saudara, perhatikan kata tadi, Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut, dan kata seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Yang kedua, saudara-saudaraku, dalam kita memaknai mujizat dan kebesaran Allah, yang kedua, pertolongan Tuhan selalu tuntas atau maksimal. Haleluya. Pertolongan Tuhan selalu tuntas atau maksimal. Saudara, momen yang sangat dramatis ketika air laut kembali menutup dan menenggelamkan seluruh pasukan Firaun yang mengejar bangsa Israel, setelah Musa mengulurkan tangannya atas perintah Allah. Nah, saudara perhatikan, ya. 2 minggu lalu saya katakan, kalau orang yang percaya di dalam Tuhan membawa seluruh hidupnya, mengangkat tangan kepada Tuhan, apapun yang sedang engkau bawa, persoalankah, pujian atau penyembahan, kita boleh merasakan Tuhan campur tangan. Dan saudara, pertolongan Tuhan itu bukan pertolongan yang setengah-setengah. Pertolongan Tuhan itu pasti tuntas, maksimal, nyata. Pengkhotbah bilang, semua indah pada waktunya. Seringkali kita ingin memaksa Tuhan. Tuhan cepat, bantu saya dalam keadaan kritis. Tapi kita tidak mau taat kepada Tuhan. Hari ini saya mengingatkan kita kembali seperti Musa yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan ke atas laut. Ya, laut itu media mereka untuk menyeberang, saudara, fasilitas. Ya, sekarang Tuhan kasih apa dalam hidupmu? Mari angkat kedua tanganmu, angkat hidupmu di hadapan Tuhan. Saya tambahin ayat firman Tuhan dalam Filipi 4. Buka bersama saya. Mari, saya akan baca bagi kita semua. Kitab Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin, saudara. Saudara, kalau poin yang pertama tadi, ya, Paulus mengajar jemaat di Korintus untuk membawa kematian Kristus supaya menjadi hidup dalam kehidupan orang-orang yang dilayani Paulus. Di ayat Filipi ini, Paulus katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudaraku, ya, pertolongan Tuhan itu selalu tuntas. Semua tuntas. Yang dikerjakan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu itu tuntas atau tidak? Tuntas, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, orang percaya tidak boleh ragu dengan firman Tuhan.
Tadi dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Tentu rasa khawatir kita tidak bisa halaukan. Dia bisa datang, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya rasa khawatir ini tidak mengganggu imanku, tidak menghancurkan imanku kepada Tuhan. Justru dalam keadaan khawatir itu, kita tetap berdoa dengan permohonan kepada Allah dengan mengucap syukur. Saya senang sekali dengan ayat 7 ini, saudara. Damai sejahtera Allah. Dia melampaui akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saudara, inilah firman Tuhan yang pastinya mengingatkan saya dan saudara. Kristus Yesus selalu menjadi tolak ukur, menjadi satu kekuatan dalam hidup setiap kita. Memang yang dilakukan Tuhan sesuatu yang tidak masuk akal, yang dunia tidak bisa lakukan. Tadi saudara, waktu saya ada di kamar mandi ya saudara-saudaraku, ya, saya ingat sesuatu bahwa Tuhan, Engkau sungguh baik, ya. Tidak ada yang mampu melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan. Benar saudara, waktu saya di kamar mandi, seperti pikiran itu datang kepada saya. Saudara bayangkan, dia rela mati, berdarah-darah, ya, bahkan babak belur, ya. Saya pernah membaca artikel Tuhan itu kesehatannya secara manusia sudah mati, saudara-saudara. Tapi lihat, karena kasih Tuhan yang besar kepada saya dan saudara, kasih cinta kasihnya kepada saya dan saudara, dia tuntas untuk melakukan apa yang menjadi tugas keselamatan yang diberikan kepada dia. Bapak Ibu, apapun yang engkau hadapi, jangan menghalangi engkau untuk berkarya di dalam Tuhan. Amin. Lakukan bagianmu. Lakukan tugasmu. Ya. Ada satu tulisan, saya lupa tadi malam, tulisan itu mengatakan begini ya saudara-saudaraku ya. Kita harus tuntas setia melakukan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kita harus setia. Karena kesetiaan itu saudara-saudaraku adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi di dalam Tuhan. Ya, Tuhan sangat melihat kesetiaan, apapun itu bentuknya. Saudara kerja apapun, saudara setia. Saudara tidak punya keinginan untuk memberontak, mengkhianati orang yang sudah mempercayakan sesuatu kepada saya. Itu kesetiaan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita lihat air laut menutup kembali. Ya, saudara lihat, saya kembali baca ya, perhatikan. Air laut itu berbalik ke tempatnya. Air laut itu berbalik ke tempatnya. Ke tempat posisi di mana ada orang-orang Mesir yang mengejar. Karena nanti di poin yang ketiga, justru air laut yang sudah menutup itu, sebagian sudah menutup dan menenggelamkan. Kalau dalam terjemahan lain, menewaskan orang-orang Mesir itu, justru di bagian terdepannya menjadi tembok. Itu nanti di poin yang ketiga. Jadi yang poin yang paling penting ini adalah saudara-saudaraku, bahwa pertolongan Tuhan selalu tuntas. Mari kita harus jadi orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, kita percaya hidup ini adalah mujizat yang tadi saya sudah sampaikan. Oleh karena itu, tuntaskan setiap apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, supaya kelak suatu hari kelak, waktu kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tersenyum melihat kita. Tuhan senang melihat kita. Karena kita tuntas melakukan bagian kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, dan ini yang poin yang terakhir untuk menutup tema khotbah memaknai mujizat dan kebesaran Allah. Ya, ayat 29 sampai 31. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Ini tadi yang saya bilang ya, saudara-saudaraku ya. Ya. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu
Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah saudara, sebelum saya jelaskan poin yang ketiga ini, saudara perhatikan. Saudara lihat ya, kalau yang di sebelumnya tadi, air itu kembali meliputi laut, memenuhi laut, tapi untuk menenggelamkan orang Mesir. Tetapi air yang sejajar dengan orang Mesir ini bayangan saya, itu menjadi tembok, saudara-saudara. Jadi saya membayangkan ini bayangan saya, saudara-saudara ya. Waktu mereka dikejar, air di belakang itu sudah menenggelamkan orang Mesir. Saya punya satu keyakinan, tetap orang Israel juga melihat. Pasti mereka menonton. Ada melihat sambil menoleh tenggelamnya orang Mesir. Yang ajaibnya, air di kiri kanan itu sebagai tembok, tapi saya juga punya satu keyakinan, air di belakang ini semakin mengejar mereka, tapi air ini punya ritme atau punya waktu, punya tekanan yang tidak akan tidak akan menghanyutkan atau menenggelamkan orang Mesir. Jadi mereka berjalan, orang Israel maksudnya, dia begini, air di tembok, nah di belakang itu air semakin datang, tapi punya ritme, punya kecepatan tersendiri yang tidak akan menenggelamkan orang Israel. Inilah hebatnya Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Saudara, yang ketiga, poin yang ketiga. Kebesaran dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tolong katakan amin. Kebesaran dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, saudaraku, saya menulis di buku khotbah saya, ada subpoin di sini yang saya bisa bagikan kepada kita semua. Ada 3, yaitu kuasa yang luar biasa, kekaguman yang hormat atau takut, dan percaya penuh. Nah, saudara perhatikan ya. Kebesaran dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, poin yang ketiganya. Nah, perhatikan, kuasa luar biasa. Tremendous power. Menekankan besarnya kekuatan Allah yang ditunjukkan dalam peristiwa Laut Merah. Iya, benar saudaraku. Ini kalau kita pakai hitung-hitungan secara manusia ya, benar saudara. Ini memerlukan satu power, satu tenaga yang sangat luar biasa. Iya. Karena sepanjang malam, air itu terbelah. Laut itu terbelah. Dan sepanjang malam dalam pengawalan Tuhan, dalam tiang awan dan tiang api, 2 juta orang Israel keluar, melintasi tanah yang kering, sambil di belakang mereka, mungkin ratusan, ribuan tentara Mesir, menyerang mereka di bawah pimpinan Fir'aun. Dan ada kata tremendous power, kuasa luar biasa, menekankan besarnya kekuatan Allah yang ditunjukkan dalam peristiwa Laut Merah. Kemudian yang kedua, saudaraku, kekaguman yang hormat atau kekaguman yang ada rasa takut. Reverent away, menunjukkan bahwa ketakutan mereka bukanlah ketakutan biasa, melainkan rasa hormat yang mendalam kepada Allah. Kemudian percaya penuh atau trust. Hasil dari melihat keajaiban tersebut adalah iman yang tumbuh kepada Allah dan Musa. Haleluya, saudara-saudaraku. Tolong katakan amin. Saudara, saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Kalau saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan, apa yang pertama kali engkau katakan? Pasti kita semua kompak katakan, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Tapi saya mau katakan, jangan hanya sekedar ucapan biasa saja. Tapi mari, dalam ucapan kita mengatakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kita boleh mengalami satu iman yang tumbuh kepada Tuhan. Karena hasil dari melihat keajaiban pertolongan Tuhan,
dalam kehidupan setiap kita. Yang tadi saya gambarkan, saudara. Saya coba membayangkan tadi itu. Kiri kanan tembok, belakang air yang sudah menenggelamkan orang Mesir itu dalam posisi sudah juga ikut maju. Tapi mereka, air itu tidak menyerang orang Israel. Dan nanti di ujungnya baru air itu menutup. Kemudian, saudara, berapa waktu yang lalu, sudah lama saya pernah membaca buku seorang hamba Tuhan, saya lupa orang luar negeri, saya baca, dia menulis tentang Musa. Nah, sampai di bagian pengejaran ini, saudara-saudara, sampai ditenggelamkannya orang Mesir ini, saudara, ada satu kalimat yang dia tulis itu. Sejak peristiwa itu, selama puluhan tahun atau berapa tahun, orang-orang Mesir, mereka tidak berani mendekat ke Laut Teberau. Karena mereka melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri orang-orang Mesir atau saudara-saudara mereka mati ditenggelamkan oleh air Laut Teberau. Ada semacam satu ketakutan, trauma yang mereka lihat. Saudara-saudara mereka, mungkin teman mereka, ya, karena orang Mesir pasti ada mendengar dan melihat orang Mesir itu mati. Dan ada berapa tahun mereka tidak berani untuk mendekati laut. Saudara, poin yang ketiga ini, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saya kasih ayat firman Tuhan, 3 ayat firman Tuhan untuk mengakhiri khotbah pada hari ini, yaitu dalam Roma pasal 11 ayat 36, Wahyu 7 ayat 12, dan nanti yang terakhir Habakuk 2 ayat 14. Bersama kita membuka dulu kitab Roma pasal 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah, apa saudaraku? Kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, ini ayat yang perlu saudara renungkan. Kalau segala sesuatu dari Tuhan, dan oleh Tuhan, dan kepada Tuhan, artinya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini yang saya selalu suka saya sampaikan kepada saudara. Hidup ini cuma kemurahan Tuhan, hidup ini cuma mujizat anugerah Tuhan. Wahyu 7 ayat 12. Mari kita buka kitab Wahyu ayat 7 ayat 12. Wahyu pasal 7 ayat 12. Kita mulai dari ayat 11 ya, tapi penekanannya di ayat 12. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Ayat 12-nya, sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, saudaraku. Yang terakhir, Habakuk 2 ayat 14. Dan ayat ini sepertinya ya saudara-saudaraku ya, bisa dikatakan menyinggung juga atau hampir sama dengan peristiwa yang terjadi di Laut Teberau ini. Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang apa, saudaraku? Tentang kemuliaan Tuhan. Seperti apa, saudaraku? Seperti air yang menutupi dasar laut. Haleluya. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara, selalu ada tangan Tuhan. Selalu ada campur tangan Tuhan. Selalu tuntas pertolongan Tuhan di balik segala kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Akhirnya orang Mesir mati. Air itu menutup laut seperti air yang menutupi dasar laut. Saya ulang kembali Habakuk ya. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Bayangkan, bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Jadi maaf, saudara jangan jadi orang bodoh apalagi bebal. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang tertulis dalam firman Tuhan, itu selalu bicara tentang kemuliaan Tuhan,
kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Saudara, akhirnya musuh yang ditakuti oleh orang Israel mati terkubur di dalam laut Teberau. Dan saya percaya kelak, suatu hari kelak, musuh orang percaya akan habis di api kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, perjuangan iman kita, perjalanan iman kita menuju ke tanah Kanaan rohani, Yerusalem, langit baru, bumi baru, sorgawi indah, itu pasti penuh dengan tantangan. Tapi percayalah kepada saya, saudara-saudara, campur tangan Tuhan itu pasti nyata, dan pertolongan Tuhan itu pasti akan tuntas. Haleluya. Tetaplah melangkah bersamanya. Mari kita mau belajar memaknai mujizat dan kebesaran Allah, dan selalu hidup dalam kekudusan Tuhan dan dalam kebenaran Tuhan. Selesai sampai di sini, ya, firman Tuhan. Kiranya 3 seri yang saya bagikan di sepanjang bulan Februari ini dapat terus menambah keimanan kita di dalam Tuhan, keyakinan kokoh kita kepada Tuhan, dan kita tetap percaya bahwa Dia Allah yang menguasai seluruh kehidupan kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada